Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di pelatihan pembuatan ekobrik untuk masyarakat sadar lingkungan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara yang telah hadir. Ada tim pengabdian masyarakat yang diwakili oleh Ibu Heni Endiani, Pemerintah Kota Semarang Bapak Siswo Purnomo, dan Ketua Proklim Purwokeling BPI ada Ibu Eko Gustini. Selanjutnya, marilah kita simak video tentang Proklim Purwokeling. Ya, berikut tadi merupakan video singkat dari Proklim Purwokeling BPI Ngalian Semarang. Untuk mengawali acara, dimohon untuk para peserta dapat menghidupkan kameranya dan menonaktifkan audionya terlebih dahulu karena kita akan berfoto bersama untuk mengawali acara pada sore hari ini. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, ini akan mulai sesi foto bersama terlebih dahulu. Semuanya siap ya, bergaya. Satu, dua, tiga. Baik, untuk acara selanjutnya ada sambutan dan pemaparan komunikasi lingkungan oleh tim pengabdian masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dianisuwantoro diwakili oleh Ibu Heni Indrayani. Silakan waktunya untuk Ibu Heni Indrayani dipersilakan. Oke, terima kasih Anya sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena pesertanya luar biasa. Kemarin saya melihat bahwa dari seluruh Indonesia gitu, ada yang dari Gorontalo, ada dari Purworejo, kemudian Makassar, itu antusias untuk belajar ekobriknya ini luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Lalu terima kasih juga kepada Pak Siswo dari Pemkot Semarang. Pak Siswo, Pak Ipung ya, Pak Ipung. Selamat sore Pak Ipung. Selamat sore. Oke, dan juga tentunya nanti narasumber inti kita adalah Bu Eko. Selamat sore Bu Eko. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini itu adalah pengabdian masyarakat dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dianisuwantoro. Saya pesankan nih. Purwokeling sebagai mintanya.
Kita mau ada beberapa slide. Oke, boleh ditampilkan dulu slide-nya. Jadi hari ini saya awali dengan pengenalan terkait dengan komunikasi lingkungan. Oke, jadi ini saya adalah perwakilan dari tim pengabdian masyarakat. Slide-nya bukan yang ini, yang satunya. Ya, jadi di sini saya mewakili dari tim pengabdian masyarakat. Jadi bertiga dengan Bu Mukaromah dan juga Bu Suwita sebagai dosen ilmu komunikasi dan juga menggandeng mahasiswa-mahasiswa untuk terlibat terselenggaranya acara ini gitu. Dan sebagai kajian ilmu komunikasi, kita mendukung apa yang disuarakan oleh Bapak Ibu warga Purwokeling. Nah, ini dia. Oke, ke slide berikutnya. Jadi kenapa sih kita itu pengabdian masyarakatnya itu terkait dengan lingkungan? Karena kita melihat ada banyak sekali persoalan lingkungan di sekitar kita yang selalu ada. Misalnya adalah polusi udara, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan juga masalah lingkungan yang lainnya. Yang di situ di Jawa Tengah sendiri, next, itu dan secara nasional itu ada namanya program Kampung Iklim. Nah, di program Kampung Iklim salah satunya yang sangat aktif sekali dengan berbagai macam kegiatannya itu adalah Proklim PPI Purwokeling. Jadi memang warga di RW 10 ini banyak sekali kegiatannya yang terkait dengan lingkungan yang bisa dicontoh untuk wilayah-wilayah lainnya. Jadi apa yang mereka lakukan itu ada perlu publikasi dan disinilah kita itu melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai pengenalan, kemarin kita sudah melakukan beberapa pengabdian masyarakat di sini. Itu adalah next, ada penulisan rilis berdasarkan SEO. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang kita sudah bersama-sama berkegiatan bersama dengan Bu Eko dan timnya. Itu ada pelatihan konten digital lingkungan berbasis SEO dan juga menulis rilis. Karena memang biar apa yang dilakukan warga RW 10 ini tuh bisa diakses atau diketahui oleh banyak orang di mana aja. Karena kan kalau sekarang itu kalau nggak pegang gadget itu nggak asik gitu kan. Gitu. Jadi kalau bacanya sekarang beritanya adalah berita online. Next. Maka dari itu hasilnya adalah beberapa, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu googling gitu ya, googling itu pakai kata Proklim Purwokeling, nah itu banyak sekali tuh berita-berita tentang apa yang dilakukan. Jadi mungkin itu pengantarnya bahwa kalian dan rekan-rekan sekalian, semoga hari ini berjalan dan bermanfaat. Silakan ini juga hasil mahasiswa untuk di follow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Zoom yang nempel ke foto tok piye, Dik? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Eni. Dimohon untuk para peserta untuk menonaktifkan audionya terlebih dahulu, namun tetap menghidupkan kameranya, ya, agar tidak mengganggu jalannya pelatihan. Baik, selanjutnya ada pemaparan materi Gerakan Semarang Munggah Nyampah oleh Pemerintah Kota Semarang oleh Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang oleh Bapak Siswa Purnomo. Untuk Bapak Siswa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Mohon maaf untuk MC-nya. Anya. Mbak Anya ya? Ya. Iya. Selamat sore
Mbak Anya, Bu Eni, dan seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang masih di wilayah pandemi COVID-19. Kita semuanya yang ada di sini masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahim meskipun secara virtual, namun mudah-mudahan menambah paseduluran kita, istilahnya begitu, J. Ya, dan tentunya saya mewakili teman-teman di bagian Humas Protokol dan secara umum pemerintah Kota Semarang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk setidaknya bisa memberikan semacam sosialisasi atau publikasi terkait upaya pengelolaan maupun pengendalian sampah, khususnya sampah plastik, melalui sebuah program yang namanya Semarang Wegah Nyampah. Dari sekian peserta yang ada di sini, apakah sudah mendengar atau bahkan memfollow Instagram Semarang Wegah Nyampah? Coba kalau yang sudah, saya nyon sewu ini pingin tahu saja. Coba mungkin bisa angkat atau dadah-dadah istilahnya. Lu, gak ada? Waduh. Oh, cuma Mbak Dinda. Iya, iya. Yang lain belum, ya? Semarang Wegah Nyampah. Oke. Ini berarti evaluasi juga buat kami supaya nanti publikasi maupun sosialisasi kami bisa lebih lebih kencang lagi. Nah, kita gaspol lagi terkait program Semarang Wegah Nyampah. Kalau saya juga boleh tahu, sebetulnya kalau dari berita-berita online yang ada, kemarin sempat ramai Jakarta ya, yang menggemakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Padahal sebelumnya Kota Semarang sudah mengawali, istilahnya lebih dahulu ketimbang Jakarta. Jadi kalau memang ternyata di sini khususnya yang asli dari Kota Semarang belum tahu, nah ini berarti apakah memang nggak tahu atau kita yang kurang dalam mempublikasikan. Ini nanti kita sampaikan ke teman-teman juga, akan kita evaluasi lagi. Baiklah, mungkin kesempatan ini akan saya gunakan untuk mensosialisasikan yang namanya program Semarang Wegah Nyampah. Mohon maaf Mbak Dinda, ada durasi waktu enggak ya? Enggak apa-apa Pak, dilanjut aja Pak. Oh, dilanjut aja. Iya. Yeah. Soalnya kalau udah ngomong nanti lapar. Ya, oke. Baiklah. Pak, waktunya masih banyak untuk Pak siswa. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dinda. Iya Pak. Berarti paparan ya? Iya Pak. Bentar. Ya. Ini ya. Jadi tema yang akan saya angkat di sini adalah kurangi plastik dan kelola sampah, upaya dukung gerakan Semarang Wegah Nyampah. Tentu yang ada dalam pikiran seluruh peserta, apa toh itu Semarang Wegah Nyampah gitu ya? Apa toh Semarang Wegah Nyampah? Jadi Semarang Wegah Nyampah di sini adalah next Mbak. Semarang Wegah Nyampah kita lebih pada kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bagian Humas Protokol,
itu lebih pada komunikasi sosial. Jadi latar belakangnya kenapa pada saat itu kita mencoba mengeluarkan sebuah program campaign yang namanya Semarang Wegah Nyampah, itu karena dilatar belakangi dengan yang pertama tentunya adalah timbulan sampah yang dihasilkan oleh pemerintah, yang dihasilkan oleh masyarakat, bahwa dalam satu hari itu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat khususnya di Kota Semarang itu volumenya mencapai 1.200 ton per hari, bahkan sampai 1.300 ton per hari. Nah, sementara kita tahu bahwa yang namanya sampah di sini khususnya sampah plastik itu mungkin saat ini jangka pendeknya tidak terasa dampaknya, tapi terurainya itu butuh waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat yang masih masih kurang terhadap pengendalian atau pengelolaan sampah. Sehingga pada saat itu saya bersama teman-teman, khususnya di bagian humas dan protokol, berdiskusi di sini. Bagaimana caranya setidaknya untuk membangun aware atau kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah peduli dan kemudian melakukan upaya pengurangan sampah. Dan akhirnya kita sepakat, kita punya sebuah program yang tadinya kita berdiskusi namanya apa gitu, kita diskusi bareng-bareng sama teman-teman di humas dan protokol. Akhirnya kita ambil sebuah tagline yang namanya Semarang Wegah Nyampah. Di satu sisi, kenapa kita menggunakan kata wegah nyampah? Wegah nyampah kita lebih ke istilahnya Jawani, karena kita orang Semarang. Dan istilahnya kayaknya lebih simpel dan lebih mudah untuk orang mengingat. Semarang Wegah Nyampah, yang artinya Semarang tidak mau tidak mau nyampah, tidak mau membuat sampah itu tidak tidak berguna, tapi berupaya untuk mengelola sampah dengan lebih bijak dan lebih baik. Dasarnya apa? Untuk Semarang Wegah Nyampah di sini kita ingin mensosialisasikan bahwa pemerintah Kota Semarang punya perwal atau peraturan wali kota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik. Dan boleh saya ceritakan sedikit di sini cerita sehingga kita akhirnya mendeklarasikan program Semarang Wegah Nyampah. Jadi pada bulan Oktober atau November tahun 2019, jadi sebelum COVID, sebelum pandemi COVID, itu kita berdiskusi, kemudian kita menggandeng OPD teknis, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk membicarakan terkait upaya pengurangan sampah. Lalu kita adakan yang namanya pelatihan, pada saat itu pelatihan daur ulang sampah plastik, yang dijadikan salah satunya ini yang bisa saya tunjukkan di sini. Nah, ini namanya cushion cover yang dalamnya berisi plastik-plastik untuk diolah kemudian dijadikan cushion cover. Itu kita adakan pelatihan yang mengundang ibu-ibu, kemudian yang peduli dengan lingkungan. Lalu setelah adanya pelatihan,
kita adakan kegiatan rapat koordinasi untuk kita melakukan kampanye. Kampanyenya kita salah satunya lewat kegiatan Car Free Day. Pada saat itu kita membagikan tote bag atau tas kain maupun tumbler. Harapan kita lebih mendekatkan pada masyarakat untuk kemudian membiasakan diri tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Harapan kita kan di Car Free Day itu banyak warga masyarakat sehingga sasaran kita harapannya bisa lebih mengena. Dan kemudian pada bulan Desember 2019 itu tanpa juga kita kita tanpa menyadari juga, pada saat itu tanggalnya sama, tanggal 27 Desember tahun 2019. Itu kita adakan yang namanya deklarasi Semarang Wegah Nyampah. Diikuti oleh stakeholder, kemudian PNS yang ada di lingkungan Balai Kota, kemudian PKL juga kita undang untuk bersama-sama menyatukan komitmen bahwa mulai saat itu kita berupaya untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai dan mengurangi sampah. Lalu tujuannya apa? Yang pertama mungkin sesuai dengan paparan di sini, yang utamanya adalah kita ingin mengedukasi masyarakat supaya Pak Siswa. Ya. Saya potong, waktunya kurang 5 menit ya Pak. Oh gitu ya, oke next saja Mbak kalau gitu. Ya, Pak. Siap. Ya, next. Nah, ini contoh-contoh kampanye yang sudah kita lakukan. Itu yang pojok atas kita menggelindingkan bola bumi sebagai gambaran bahwa bumi bersih dengan upaya program Semarang Wegah Nyampah. Lalu yang utama adalah efek dari Semarang program Semarang Wegah Nyampah. Pak Siswa. Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis dari Bapak Siswa Purnomo. Selamat siang. Baik. Pak Siswa. Halo, ya mohon maaf. Nyata koneksi. Iya Pak. Iya. Terputus. Koneksinya terputus. Nggih, Mbak Dinda. Ya, Pak. Baik, lanjut aja Mbak Dinda. Baik Pak, ini sudah ditampilkan kembali materinya. Silahkan dilanjut. Iya. Oke. Jadi setelah adanya program Semarang Wegah Nyampah, dampaknya apa? Yang pertama, kalau ke supermarket, ke Indomaret ataupun Alfamaret sejenisnya, sekarang sudah tidak lagi melayani plastik sekali pakai, ya kan? Semuanya sudah membawa tas belanja sendiri atau tote bag, diharapkan seperti itu. Lalu rapat-rapat seperti yang di lingkungan Balai Kota sekarang sudah tidak lagi menggunakan misalnya air kemasan dalam bentuk plastik sekali pakai. Kita sudah diharapkan untuk peserta rapat itu membawa tumbler. Kemudian ya,
Next mungkin Halo, Mbak Pak. Dinda. Dilanjut, next. Ya, lanjut aja. Ini sudah saya sedikit sampaikan tadi. Bahwa ini tadi yang juga sudah saya sampaikan bahwa volume sampah Kota Semarang ini yang meningkat dari 1.200 ton menjadi 1.300 ton. Ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa kita kemudian menyiapkan program Semarang Wegah Nyampah. Dan di sini ada komposisi sampah di TPA Jatibarang, di mana 20,11% itu sampah terdiri dari sampah plastik, lalu 65,27% itu sampah organik, material yang dapat terurai, dan sisanya yang lain. Next, Mbak Dinda. Nah, ini mungkin untuk pengetahuan bahwa yang namanya botol plastik ini butuh waktu sekitar 450 tahun untuk dapat terurai. Dan kemudian juga satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saat terjadi genangan air atau banjir, itu salah satu penyebabnya juga adalah tersumbatnya pompa air atau saluran karena sampah. Dan pernah juga ditemukan gumpalan timbulan sampah plastik yang begitu banyak. Sehingga saya rasa ini menjadi kesadaran seluruh warga masyarakat untuk bagaimana mengelola sampah dengan lebih baik dan mendukung program Semarang Wegah Nyampah ke depannya. Jadi evaluasi juga terus kita lakukan supaya masyarakat menjadi lebih aware dan menjadi lebih familiar lagi dengan program Semarang Wegah Nyampah. Harapannya mendukung dan kita bersama-sama mewujudkan Semarang Zero Waste di tahun 2025. Ya, next Mbak Dinda. Ya, dilanjut. Oke, mungkin yang terakhir dukungan terhadap program Semarang Wegah Nyampah ini juga alhamdulillah sudah selain dari tadi stakeholder seperti swalayan, namun juga sekolah-sekolah, kemudian kelurahan maupun kecamatan juga sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program Semarang Wegah Nyampah. Mungkin itu Mbak Dinda, sedikit yang bisa kami sampaikan terkait program Semarang Wegah Nyampah. Mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan ada manfaat dan yang menyaksikan juga kemudian jadi lebih paham, lebih tahu bahwa ternyata Semarang punya yang namanya program Semarang Wegah Nyampah. Dan yang terakhir, monggo silahkan follow Instagram @SemarangWegahNyampah. Di situ kita ada berbagai postingan, baik yang terkait pengetahuan tentang sampah maupun ada game-game juga yang di sana kita memberikan giveaway bagi yang bisa menjawab kuis yang kita berikan. Mungkin begitu Mbak Dinda, seluruh peserta webinar, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya Bapak siswa. Dan jangan lupa untuk peserta dapat menghidupkan kameranya dan menonaktifkan audionya. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram @SemarangWegahNyampah. Terima kasih banyak Pak siswa. Untuk selanjutnya kita ada foto bersama. Foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak siswa. Sama-sama Mbak Dinda.
Terima kasih Selanjutnya, semuanya. iya Pak, selanjutnya akan ada video singkat dari Ecobrik. Baik, berikut merupakan video singkat dari Ecobrik. Nah, untuk para peserta yang belum mengetahui Ecobrik itu seperti apa, akan kami sampaikan langsung pelatihan pembuatan Ecobrik oleh Ketua Proklim Perwakilan BPI sekaligus trainer Global Ecobrik Alliance oleh Ibu Eko Gustini. Silahkan untuk Ibu Eko, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Bisa mendengar suara saya? Baik, hari ini saya Eko Gustini Wardani Pramukawati dan kali ini bertindak selaku Ketua Program Kampung Iklim Perwakilan BPI RW 10 Ngalian Kota Semarang. Hadir bersama kami rekan-rekan dari Perwakilan, ada Bu Sutresno Anggoro, kemudian silakan ada Bu Muyati Maman, Bu Lini Warsano, Bu Lis Hadi, ada Pak Hadi juga, ada Bu Teguh, Mas Masiki, Bu Elsa Puto, ada Mas Adi Pradana. Wah, ada di luar. Di sini kami meski ramai-ramai kita tetap terjaga jarak, akan sedikit memaparkan tentang mestinya harus dengan apa itu plastik, mengapa kita menggunakan plastik, dan sebagainya. Nanti materi akan di-share oleh teman-teman. Terkait pembuatan Ecobrik, salah satunya karena keprihatinan banyaknya plastik yang terbuang sia-sia. Ya. Padahal sejelek apapun plastik tetap bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, salah satunya Ecobrik. Inilah salah satu bentuk dari upaya meminimalisir keprihatinan kita terhadap plastik yang terbuang kemana-mana. Ya. Karena faktanya plastik itu sampai kapanpun tidak akan bisa terurai. Dia tidak bisa seperti tanaman yang hancur kembali menjadi tanah, tetapi tetap menjadi plastik meskipun telah terjadi degradasi dan sebagainya. Dan faktanya kita juga tidak bisa meninggalkan penggunaan plastik. Fakta, contoh, facial yang saya gunakan juga berbahan dasar plastik. Maka di sini salah satu hal supaya kita betul-betul tidak membuang plastik secara sembarangan, mari kita gunakan seoptimal mungkin untuk membuat Ecobrik yang bisa kita manfaatkan. Contohnya kursi yang saya duduk seperti ini itu dari Ecobrik. Ya, nanti akan dipaparkan setelah kegiatan ini. Termasuk ini yang saya bawa adalah Ecobrik. Selama 1 jam mestinya itu juga enggak. Saya usahakan bisa selesai. Silakan teman-teman mempersiapkan dulu bahan-bahan untuk membuat Ecobrik. Salah satunya kita membutuhkan tongkat sepanjang sekitar 40 cm. Silakan Mbak, tongkat 40 cm monggo. Iya, ini tongkatnya untuk membuat Ecobrik. Kemudian kita membutuhkan botol plastik, botol kosong ya. Tentunya harus dalam keadaan kering dan bersih. Kemudian kita juga butuh plastik keras.
Ya, monggo Bu Eri bisa menunjukkan plastik keras antara lain. Iya, banyak itu plastik keras. Kemudian juga plastik lembut. Nah, itu yang plastik lembut. Kedua plastik tersebut nanti akan dikolaborasikan menjadi satu. Tetapi harus ada semuanya antara plastik keras dan plastik lembut. Plastik lembut yang berwarna, coba Bu ini diambilkan plastik lembut yang berwarna, itu merupakan untuk menjadi dasar membuat ekobrik. Menjadi dasar membuat ekobrik butuh plastik keras yang berwarna. Jangan dimasukkan dulu, Bu. Nah, dan plastik-plastik tersebut harus dalam keadaan kering dan bersih. Sekali lagi harus kering dan bersih. Mengapa? Karena plastik yang basah, apalagi kotor, kalau kelamaan akan menimbulkan gas metan. Jujur saya pernah kena letupan ekobrik yang kotor dan basah karena waktu itu saya mengambil ekobrik dari Parangtritis. Selang 2-3 minggu saya buka akan menimbulkan gas. Jadi tolong sekali lagi hati-hati untuk membuat ekobrik, plastiknya harus kering dan bersih. Walaupun tidak sempat dicuci harus dilap. Tetapi untuk yang berminyak tetap harus dicuci pakai sabun terlebih dahulu. Ya. Yang kemudian alat-alatnya selain tongkat adalah gunting. Gunting untuk mencacah. Nah, kemudian kita juga butuh timbangan. Mengapa? Karena ekobrik itu secara standar memiliki berat minimal 0,33 dari volume botol. Sekali lagi 0,33. Kalau ini botol 330, maka minimal beratnya adalah 110. Lain halnya, botol yang 600 ml, berat minimal adalah 200. Ya, jadi ada minimal yang harus kita terapkan. Sekarang kita akan langsung mencoba praktek mau sampai selesai. Silahkan plastik dipotong-potong terlebih dahulu. Untuk yang plastik keras harus dipotong-potong menjadi kecil. Sedangkan plastik lembut cukup disobek-sobek. Ayo rekan-rekan silahkan semua praktek. Jadi semua nanti akan bisa tahu berat ekobriknya berapa. Yo. Ya, dipotong. Semakin kecil semakin gampang untuk memecahkan. Oke. Teman-teman silakan mengikuti sampai membuat nanti tunjukkan ekobriknya ya kalau sudah selesai. Nah, untuk plastik lembut silakan disobek-sobek 2 atau 3 atau 4. Tidak perlu digunting, cukup disobek-sobek. Ya. Oke. Nah, untuk memberi dasar dan perlu dipahami dulu, botol-botol ekobrik hendaknya harus sama volume, sama jenis sehingga bisa dirangkai. Jadi nanti jika ada rangkaian, kalau botolnya sama lebih mudah merangkainya karena akan saling terkoneksi dari atas sampai bawah. Jadi botolnya harus sama. Meskipun demikian, kalau masih punya botol satu dikerjakan, nanti lama-lama dari botol yang lain tetap bisa. Jadi, oh saya nggak punya botol, saya nggak bisa, jadi jangan seperti itu. Apapun sebetulnya dikerjakan dulu, hanya saja untuk dirangkai harus sama. Nah, yang pertama untuk membuat ekobrik, silakan masukkan plastik yang lembut, yang berwarna untuk menjadi dasar.
Karena ekobrik harus berdasar supaya cantik. Perlu 2 atau 3 plastik supaya memberikan warnanya sekitar setengah sampai 1 cm di bawah. Silahkan ditambahkan lagi. Ayo teman-teman, nanti mengikuti. Setelah plastik lembut masuk, kita tambah dengan plastik keras yang sudah dipotong-potong. Potong dulu, kemudian kita tekan ke bawah. Kan cara makan dari samping, Ibu. Nah. Ya, jadi untuk tongkat ekobrik harusnya bisa sampai ke bawah. Ya, ini sudah tadi sudah kita buatkan. Bentar. Tongkat harus bisa sampai ke bawah botol supaya betul-betul keras. Kalau Anda menggunakan hanya dari tengah, saya jamin tidak akan bisa padat. Ya, dari tengah begini sampai besok pun nggak bakal padat. Ini adalah teknik yang kadang-kadang tidak disampaikan pada saat pelatihan membuat ekobrik. Jadi menusuknya dari samping. Sekali lagi, dan tongkatnya harus dari kayu serta tumpul. Tidak boleh besi, tidak boleh kaca, karena dapat merusak plastik, baik itu botolnya maupun plastik yang digunakan untuk isian ekobrik. Tumpul dan dari kayu. Silakan dilanjut, Bu Lis. Yang lain silakan menggunting. Ya, ya, sudah ada sepertiga gambar jalannya. Coba. Ini bawahnya sudah padat, sudah sepertiga. Itu yang ini berapa jam, Pak? Oh, ini jadi 3/4. Nah, yang ini kita coba dulu sudah berapa gram? Sudah 100 gram. Padahal ini botol 330. Berat minimal mestinya 110. Tetapi ini sudah 100, masih ada ruang. Maka akan diisi. Monggo berarti dilanjutkan pengerjaannya. Diisi terus sampai betul-betul padat. Hal-hal seperti ini tampaknya sepele. Mudah kok, gampang kok. Tetapi kalau kita tidak praktek secara nyata, biasanya itu plastiknya tidak padat. Kesalahan utama karena ingin cepat-cepat jadi,
Yang tengah padat, yang bawah justru tidak padat. Itu yang tidak bisa kami terima. Ya, karena apa? Kalau di sininya tidak padat, nanti di botol juga bisa membahayakan. Dan kami juga tidak ingin berisiko seperti itu. Oke. Monggo teman-teman tunjukkan ekobliknya sampai di mana? Bisa nggak lihat teman-teman yang lain yang praktek yang di Zoom? Rekan-rekan peserta? Mana ekobliknya teman-teman? Untuk Bu Eko, ini ada pertanyaan. Ya, Berat silakan. botol setelah diisi harus minimal berapa? Ini sudah saya sampaikan, minimal 0,33 volume botol. Jadi kalau botol ini, botol 330 minimal 110. Botol yang ini botol 600 ml minimal adalah 220. Sedangkan ini yang tempat kopi, tidak apa-apa Mas Adi, yang saya dudukin ini, silakan. Ini botol 1.500. Maka berat minimal adalah 500 gram. Jadi 0,33 dari volume botol. Silakan kita sambil bertanya jawab, sambil membuat, sambil praktek. Silakan ada pertanyaan enggak? Monggo. Bu Eko, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Apakah material berbahan kertas, misalnya koran, kertas bekas buku, bisa juga dijadikan bahan ekobrik? Sekali lagi saya sampaikan, ekobrik itu untuk melindungi plastik yang tidak bisa terurai. Kalau kertas masih bisa terurai. Jadi tadi awal saya sampaikan, plastik ini sampai kapanpun bertahun-tahun tidak akan bisa terurai. Kalaupun bisa berpindah, misalnya dari botol diolah lagi menjadi gelas, gelas diolah lagi menjadi plastik, itu tidak akan sempurna. Semakin rendah kualitasnya. Walaupun sudah berkali-kali didaur ulang oleh tenaga teknologi sekalipun, tetap tidak akan sempurna, minimal jadi mikroplastik. Tetapi kalau kertas masih bisa terurai. Jadi sekali lagi, yang masuk ke dalam ekobrik ini betul-betul yang berbahan baku plastik. Tidak harus seperti itu. Jas hujan kan bisa. Jas hujan bisa dipotong-potong. Gelas plastik bisa. Yang penting bahan dasarnya plastik. Bahkan tas yang dari plastik pun juga tetap bisa. Ya. Sekali lagi kami dalam hal ini adalah berusaha melindungi dunia ini supaya tidak terpapar plastik yang tidak baik. Karena plastik ini mudah sekali, apalagi di masa pandemi, plastik itu merupakan bahan yang mudah menangkal untuk pencemaran COVID itu gampang. Kita nempelkan di sini, ditekan orang lain, mudah memaparkan. Jadi tolong harus betul-betul plastik, ya, bukan kertas masih bisa didaur ulang, masih bisa menjadi emisi rendah. Ya silakan yang lain monggo. Untuk Bu Eko, ini ada pertanyaan lagi. Apakah galon plastik sudah pernah dicoba untuk dijadikan ekobrik? Galon plastik. Oh, ada galon. Ya. Jadi dalam ekobrik itu ada beberapa tingkatan. Ini ekobrik yang paling dasar, kita membuat dari botol. Ada lagi yang namanya ekobrik samudra. Ekobrik samudra itu bisa dari bahan galon. Tetapi kan kita harus tahu dulu, harus bisa dulu membuat ekobrik yang awal. Kalau ini sudah bisa, sudah paham tekniknya, sudah tahu materinya, nanti kita lain kali monggo kita belajar tentang ekobrik samudra. Jadi kita bertahap. Kalau langsung kita kasih materi ekobrik samudra, nanti belum bisa membuat ekobrik yang dasar seperti ini, akan menjadi rancu.
Bisa, sebenarnya bisa. Atau mungkin di lain waktu. Baik Bu Eko, terima kasih. Banyak sekali Bu pertanyaannya. Ada lagi, di Indonesia sudah ada yang membuat bangunan dari EcoBrick atau belum ya? Bangunan EcoBrick sudah banyak. Di luar RW ini nanti sudah ditunjukkan. Itu membuat bangunan EcoBrick. Karena EcoBrick ini kan bata. Eko itu lingkungan, brick itu bata. Ini bata yang ramah lingkungan, ya. Ini bata yang ramah lingkungan, sehingga bisa dipakai dan dipakai lagi. Contohnya apa? Kalau sebuah bangunan runtuh, batanya tidak bisa dipakai lagi. Tetapi EcoBrick ini walaupun katakanlah runtuh, EcoBrick-nya bisa diambil, bisa dibikin lagi. Nah, itu ada yang memfotokan ya. Itu salah satu bangunan di RW 10 adalah membuat bangku dari EcoBrick. Untuk bangku EcoBrick, bahannya tidak semen dan pasir, tetapi ada bahan khusus, misalnya seperti jerami, tretong sapi, kemudian tanah liat, dan sebagainya. Tentu butuh teknik-teknik tertentu, dan itu ada sesi tersendiri bagaimana membuat EcoBrick bangunan. Ada yang lain, silahkan. Sambil kita melihat sudah berapa persen EcoBrick yang jadi. Ada pertanyaan lagi untuk Bu Eko. Pertanyaan yang lama, Bu. Bisa tahan berapa lama untuk EcoBrick yang dapat digunakan untuk kursi atau bahkan katanya untuk pengganti bata? EcoBrick akan bisa tahan selamanya, asalkan dia terlindungi dari paparan sinar matahari dan hujan. Itu sebab kami bilang EcoBrick itu sebenarnya tidak boleh terpapar matahari secara langsung. Begitu dia sudah mulai memudar, itu artinya dia sudah mulai sakit dia. Nanti dia sudah mulai memaparkan dioksin tubuh. Jadi sekali lagi harus dilindungi. Makanya kami tempatnya di dalam ruang. Itu sebab kami sangat prihatin ketika kita naik gunung karena kita pramuka ya. Begitu melihat orang membuat tanda cinta berbentuk dari botol-botol, itu sebenarnya sangat berbahaya. Plastik itu jenis apapun plastiknya tidak boleh terkena matahari secara langsung. Seperti itu. Di tempat ini sudah tahun 2017 kita membuat, waktu kenal EcoBrick, Pak RW langsung menyuruh kami membuat. Ini sudah sekitar 4 tahun, masih cantik, dan kita pasang di balik RW. Ini meja yang buat taparan juga dari EcoBrick. Karena kami masing-masing warga, kalian lagi membuat sedemikian cintanya, bukan sayangnya dengan EcoBrick. Sekarang ini kalau ada sedekah sampah katakanlah, itu kita di sedekah plastik, mereka sudah nggak mau. Enggak dong, karena masing-masing RW, masing-masing RT sudah punya bangunan EcoBrick. Bahkan masing-masing rumah kayak tadi Bu Tatmi Teguh itu juga bikin, termasuk di rumah saya juga ada sih. Jadi ada kursi, ada bangunan EcoBrick di luar. Ada yang lain silakan. Sudah jadi berapa persen? Yang lain, monggo. Maksudnya saya butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk paparan dan praktek, tapi karena ini waktunya hanya singkat, maka kita langsung kolaborasi antara teori dan praktek. Ada pertanyaan lain? Enggak? Ya. Dan seandainya setiap rumah tangga mau melakukan membuat EcoBrick, paling nggak menyimpan dulu plastiknya, insya Allah dunia ini bisa. Ya. Kita juga tidak membuang secara sembarangan. Karena apa? Dan di Purwokerto ini kami
untuk, maaf saya mau berkata sampah karena mereka juga tidak boleh. Yang organik kita bikin pupuk. Ada yang dari Takapura, ada yang kota, yang anorganik juga kita bikin keterampilan. Seperti di itu antara lain di mana di Kalasan itu beberapa bahan alami yang kita daur ulang menjadi kerajinan. Sudah berapa persen? Oke. Ini sudah 160. Sudah memenuhi kriteria kepadatan ekonomi. Ya, sengaja karena praktek pakai yang kok yang 600 ini tidak yakin kita dalam waktu 1 jam bisa. Kemudian kita tulis berapa berat dari volume ini. Ini beratnya 150 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam akun Gopri. Nah, kalau yang ini butuh waktu sendiri karena harus buka akun, tidak bisa langsung dari praktek ini. Kita masukkan ke akun Gopri, kita akan mendapatkan nomor seri seperti ini. Kalau sudah mendapatkan nomor seri, itu berarti ekobrik kita sudah masuk ke dalam ekobrik secara internasional. Oh, Pak Haji membuat ekobrik beratnya sekian. Oh, Bu Muriati sekian. Itu sudah tercatat dengan sendirinya. Makanya kita harus rajin-rajin supaya kita bisa mengetahui seberapa sih plastik yang sudah kita selamatkan supaya tidak mencemari bumi. Pernah kita praktek untuk ekobrik yang 600 gram. Ini saat kita buka, itu seluas 3 kali 3 meter aja sudah penuh rumah kita. Tetapi kalau dimasukkan botol hanya menjadi 1. Maka betapa membuat ekobrik itu salah satu cara menyelamatkan dunia dari plastik-plastik yang tidak kita gunakan lagi. Untuk Bu Eko, ini ada pertanyaan lagi. Apakah satu botol ekobrik punya nilai jual, misal kayak dimanfaatkan seperti di bank sampah? Terima kasih. Nah, mengenai nilai jual ekobrik, saya tidak akan mengatakan berapa sih nilai jualnya. Yang penting bagaimana kita bisa mengurangi plastik-plastik supaya lingkungan ini bersih. Katakanlah ini 1.000, 2.000, enggak deh. Silakan saya ajak kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, kita membuat dulu ekobrik seperti apa, ya. Kita bikin dulu berapa bulan sih kita bisa mengumpulkan plastik-plastik kita. Kemudian kita bikin ekobrik dan silakan menghargai diri sendiri. Kalau Anda sudah bisa membuat ekobrik, Anda akan bisa menghitung berapa sih kira-kira, kalau 15.000 sayang dong aku capek, 20.000 enggak, akhirnya apa? Akhirnya tidak terjadi jual beli, tapi kita bikin sebuah bangunan. Karena intinya dari ekobrik itu bukan bagaimana cara membuat ekobrik, tetapi bagaimana kita mencintai lingkungan. Ada yang lain, silakan. Dari Bu Eko, pertanyaannya banyak sekali. Ada lagi yang bertanya, pertama kali pembuatan ekobrik ini di negara mana, Bu? Oke. Ekobrik itu berasal dari Kanada,
dari Russell Meyer. Dia adalah pencipta ekobrik karena waktu itu dia melihat betapa banyaknya plastik-plastik yang tidak terpakai di sungai, di mana-mana. Dan dia melihat sebuah rumah diisi menggunakan botol isinya pasir. Kemudian tumbuh ide, melihat banyaknya plastik, dia tumbuh ide supaya plastik itu dimasukkan ke dalam botol menjadi bangunan. Nah, bereksperimen sedemikian rupa hingga akhirnya terciptalah ide sebagai ekobrik. Ya, tadi ekobrik, bata yang ramah lingkungan. Faktanya tidak hanya teori. Di RW kami dulu ada 2 bangunan dan pada suatu kesempatan runtuh bangunan kami, terus terang runtuh. Termasuk ada beberapa RW-nya hingga bongkar. Maka tadi saya bilang, kalau bata bongkar tidak bisa dipakai lagi, tetapi di ekobrik walaupun kena gempa sekalipun, kalaupun yang untuk melevel itu hancur, ekobriknya tetap bisa kita selamatkan dan kita bikin lagi. Ekobrik yang tadi sudah bisa itu, ekobrik yang kedua karena ekobrik yang pertama sudah berantakan, kita ambil ekobriknya, kita bangun lagi. Bata yang ramah lingkungan. Baik, Bu Eko, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada lagi seperti ini, Bu. Kalau mau ikut untuk pelatihan, bisa tidak, Bu? Silakan, monggo. Silakan menghubungi kami Purwokerto BPI di 081 3252 30014. Dilihat di bawahnya ya, janjian dulu ya, harus janjian dulu karena kami di sini ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang punya kegiatan wirausaha. Jadi perlu janjian dulu supaya saling bisa ketemu tentang waktu. Mungkin bisa diulang, Bu, untuk nomornya untuk yang bisa dihubungi untuk pelatihan. Oke, di 081 32 52 30014. 081 3252 30014. Ini ada yang bertanya lagi, Bu. Sosialisasi yang dilakukan tim Purwokerto, karena sepertinya warga di sana seperti yang terlihat di video sangat mahir dan banyak karyanya dari ekobrik. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Purwokerto seperti itu, Bu? Oh, sosialisasi kami antara lain melalui adik-adik yang KKN. Biasanya setiap kali ada KKN, kami akan memberikan pelatihan, termasuk besok hari Minggu, kami juga memberikan pelatihan. Dan meskipun ini masa pandemi seperti ini, kita juga pakai Zoom. Yang penting saya minta sediakan bahan-bahannya dulu, kita paparkan teorinya dulu, kemudian baru kita praktek. Kita turun ke masyarakat sampai bawah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan melalui Dharma Wanita bisa, itu juga bisa melalui pramuka bisa. Jadi Purwokerto ini kemarin yang bulan Desember juga melatih adik-adik pramuka di keluarga daerah Jawa Tengah dengan peserta waktu itu sekitar 40 dari keluarga kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tentu hanya tidak banyak sih, kalau 30 kan paling sudah hanya satu-satu per cabang. Dan kami juga sudah ke banyak wilayah seperti di Klaten, di Purwokerto. Siapapun yang mengundang kami akan datang. Jadi tim kami yang penting ada janjian dulu waktunya bagaimana, kita akan datang bersama tim Purwokerto dengan perlengkapannya, termasuk dengan paparannya. Baik, terima kasih penjelasannya, Bu Eko.
Ada yang bertanya lagi, jika plastik-plastik yang digunakan kebetulan ada yang kelewatan masih belum bersih, apakah nantinya ada akibat yang ditimbulkan? Ada dampak yang berbahaya tidak dari gas yang ditimbulkan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, plastiknya harus dalam keadaan benar-benar garing dan bersih. Karena kalau basah dan kotor akan menjadi mikroorganisme itu akan menyatu menjadi gas. Orang Jawa bilang saya itu pernah kena letupan ekobrik karena ekobriknya basah dan kotor. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, mungkin belum terlihat akibatnya, tetapi lambat laun, katakanlah ada yang basah, dia akan menjamuri, dan suatu ketika misalnya kita buka, dia akan mengeluarkan gas. Ini tidak sekedar teori. Saya pernah, kalau orang Jawa, kejeblukan ekobrik yang basah dan kotor yang saya ambil dari Parang. Kali ini saya bicara tentang ekobrik yang normal, ya, bukan ekobrik samudra, karena ada beberapa ekobrik yang harus kita pahami. Silahkan, monggo, yang lain. Sambil kita menyaksikan teman-teman yang lagi bisa membuat ekobrik. Sudah berapa? Sudah 150, sudah cukup. Tentu saya lupa membawa spesial ya. Nah, ada beban kecil. Kemudian, setelah ini minimal mestinya ada banyak break yang di sini. Ya, ini tinggal merangkai. Sekarang kita akan belajar merangkai ekobrik. Kita perlu paham tentang warna dasarnya. Coba kita lihat dulu warna dasarnya apa aja ini. Merah semua. Ada berapa ekobrik yang sudah jadi? Ada yang lain nggak? Coba kita lihat dulu. Silakan sambil mengunting-unting, Mas, monggo. Kita cari yang sama. Untuk Bu Eko, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah plastik harus digunting kecil-kecil ya? Ya, semakin kecil, semakin mudah untuk memadatkan. Semakin kecil, baik. Ini pohon ya. Kita untuk bentuk ekobrik ada 3. Tetapi ini contohnya boleh dulu. Ada 3 bangunan ekobrik. Ini yang saya bawa berdua. Yang satu triangle bentuk segitiga, yang satu heksagon. Untuk yang Lego saya lupa bawa, tapi sudah ada itu. Bentuk ini saling mengunci. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya dijadikan satu, bentuknya sama, tidak bisa. Jadi ini harus yang dasar harus berbentuk segitiga, ya, segitiga ini triangle. Yang atas harus berbentuk segitiga. Berapa ini? Ini berapa? Ini kok. Ayo. Oke, dia enggak dong. 6. Ya kan? Harus seperti ini kalau mau dirangkai. Contoh, begitu ini kita, nah, ini akan mengisi, ini akan saling melengkapi.
kurang tengah ya? Oh tidak. Harus seperti ini. Kalau ini ada yang berbentuk itu, tapi saling ada yang maksudnya ada yang enggak. Harus seperti ini. Kalau bentuknya sama-sama bentuk sabun, dia nggak bisa menyatu. Ini sabun ditambah dengan sabun, tidak bisa menjadi seperti ini. Jadi memang harus disebut. Baik, sekarang kita mencoba karena waktunya juga sudah mepet, kita mencoba untuk merangkainya. Untuk merangkainya, tadi warnanya sudah. Untuk Bu Eko, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Didekatkannya pakai apa ya, Bu? Nah, ini baru saya jelaskan. Untuk merekatkan ekobrik, salah satunya kita menggunakan lem. Lem kaca yang bening, yang clear. Kita juga ada alatnya, alat tembak. Atau bisa juga dengan karet ban, tapi saya lupa tidak saya bawa yang merangkai dari karet ban. Caranya membuat lagi. Ya, tengahnya ini, tengah tidak boleh berubah. Ini kebetulan bentuknya sama, volumenya sama, tingginya sama. Silakan itu yang kita berikan lem. Ini sudah ada garis-garis. Sudah ada garis. Jadi kita beri lem dari sini ke sini. Caranya nanti, caranya kalau ini sudah dikasih lem, yang tengah kita didiamkan, kemudian kita tekan. Tidak silakan Pak tidak kemudian. Tambah lagi. Oke. Tengah kita pertemukan dengan yang di tengah. Iya. Kemudian yang kedua, di sini ketemu tengah, ketemu berapa sisi coba? Dua. Maka lemnya juga dari dua arah. 1, 2. Di sini sudah ada garis-garis yang bisa menjadi kunci. Silakan Bu. Untuk Bu Eko, lemnya khusus lem tembak, lemnya lem khusus atau lem tembak yang dipanaskan itu bisa tidak ya Bu? Tidak, itu kan melelehkan ekobrik. Ya, jadi dua sisi lem. Ya. Iya. Itu contoh ngelem dan seterusnya. Dan kalaupun sudah dilem, itu tidak boleh selama 24 jam tidak boleh bergoyang. Harus didiamkan dulu selama 24 jam. Ini contohnya yang sudah jadi, yang sudah kita rekatkan. Bisa juga merangkainya dengan ban. Dengan potongan ban dalam motor daripada bocor, kita minta lagi aja, itu bisa untuk merangkai. Maaf saya lupa yang dari bentuk ban, saya sudah bikin, saya lupa saya bawa ke sini. Ada yang lain silahkan. Ada lagi untuk pertanyaannya Bu Eko, izin bertanya, kalau ekobrik ini kan berfokus pada sampah plastik. Ya. Lalu bagaimana dengan sampah selain plastik? Apakah bisa dijadikan ekobrik? Terima kasih. Untuk ekobrik kita berfokus pada plastik karena kita melindungi bumi dari plastik. Plastik itu tidak akan terurai sampai kapanpun. Tadi sudah saya sampaikan beribu-ribu tahun pun, meskipun didaur ulang sekalipun, dia hanya berubah bentuk dan menurunkan kualitas.
dari botol menjadi gelas, dari gelas besar menjadi gelas kecil dan sebagainya. Tetap bioplastik. Ya, jadi EcoBrick untuk menyelamatkan plastik. Ini yang sudah jadi, dan ini Bapak Ibu-ibu di sini di setiap rumahnya masing-masing sudah memiliki bangunan EcoBrick di rumahnya. Maksudnya bangunan berbentuk apa? Berbentuk kursi, berbentuk meja, semua ada. Bahkan sekarang warga kami itu pelit ya, pelit untuk dimintain plastik. Karena sayang dong, kita tidak bisa sendiri. Buat ini sekarang dimintain plastik juga. Ada yang lain silakan. Tinggal 10 menit. Ada lagi yang bertanya, Bu, kalau bekas air mineral gelas dan sedotan bisa tidak ya dimasukkan? Bisa. Tadi sudah saya sampaikan, jenis plastik apapun bisa. Sedotan, bekas gelas mineral, kemudian ada jas hujan, ada tas yang rusak, semua yang berbahan baku plastik bisa. Bahkan kalau kita punya tas, ada rangsel kan ada plastiknya, bisa. Berbahan plastik bisa. Ya. Ada yang lain silahkan. Pengajar Bang saya banyak tanya jawab interaktif supaya paham. Ini pesertanya juga antusias sekali ya Bu sepertinya. Ada yang bertanya lagi, lalu apakah ada tips cara mengolah sampah selain plastik yang baik dan efisien? Sampah selain plastik? Iya Bu, sampah selain plastik. Oke, ini kebetulan saya di Bali RW. Di sini kebetulan yang banyak yang plastik ya, yang kertas. Oh kemarin kok tidak tampak yang kertas pasir. Yang kertas oh tidak. Ini ada plastik dari kain. Kain kecil-kecil ini bahkan dari grenjeng rokok dipandu dengan benih. Kemudian itu dari pita-pita itu semuanya bekas. Ini kebanyakan juga plastik karena kami berusaha meminimalisir plastik supaya tidak terbuang. Banyak sebenarnya. Bisa dibuka Ibu. Sebentar. Nah, jadi kalau misalnya ada gelas plastik, kita ambil apa? Namanya apa ya? Bibirnya. Kita jadikan piring, kita jadikan tas. Ini juga sisa-sisa. Nah, ini yang semuanya plastik. Ini semua plastik, ya, semua plastik. Jadi bahannya dibikin EcoBrick, bibirnya gelas, kita bikin piring. Atau ini bisa piring buah, ini bisa tempat air mineral. Kemudian ini buat tempat ballpoint. Nah ini sisa kain, ini sisa kain. Karena kebetulan Bu Bupati Teguh ini menjahit. Ya. Bupati Teguh ini menjahit. Jadi kalau ada sisa-sisa kain, dia gunakan untuk membuat seperti ini. Kalau biasa ini akhirnya masak. Jadi kalau kegiatan seperti ini dia yang menyediakan makanan. Nah, kalau Mas itu ahli agama dan ahli nulis. Jadi Purwokeling ini memiliki anggota yang banyak dari berbagai unsur. Nah, kalau Mas Adi itu dia keahliannya fotografi. Maka dia mana-mana bawanya kamera sering menang lomba foto. Alhamdulillah. Ini semua sudah tanaman Bu Rini. Nah, kalau ini Bu RW saya, dia menguasai semuanya, mendukung kami, ya. Bu Hadi, Pak Hadi sangat banyak dalam hal pengolahan sampah. Jadi ada sampah basah, sampah kering, termasuk itu dibikin oleh tim kami. Yang di bangsa biasanya
Teko dengan Ini ada pertanyaan lagi Bu, sepertinya Bu Eko. Untuk dasarnya pakai plastik keras apa halus ya? Ada tidak membuat motif supaya ekobrik terlihat menarik? Coba Mas Adi kalau menanyakannya. Ini adalah plastik lembut ya. Ini semua plastik lembut. Dan ini dibuat motif supaya menarik. Ungu, merah-merah, ungu. Ini kan motif semua. Tangannya yang sini ungu, yang situ merah. Ini pun adalah motif. Sengaja. Kuning, hijau, hitam. Kalau yang ini, kita motifnya ungu sama putih. Jadi untuk motif kan tergantung dari keinginan kita. Makanya, saya ingin bikin yang kira-kira warnanya kuning dan ungu. Ya udah kita bikin kuning sama ungu. Tergantung kita. Dengan kita mau yang ini karena buatan anak, semua warnanya dia suka, ya udah warnanya beragam. Karena dari anak-anak kami semua juga wajib bikin ekobrik, kan gitu. Apa? Mungkin ditanyanya dasar ini. Maksudnya dasar ini? Nah, plastik ini pun bisa digunakan, silakan. Ya, silakan. Silakan, itu tergantung dari selera. Kalau masalah ini tergantung selera. Ini kan dua kopi juga beda, yang satu hitam, satu biru. Ada yang lain monggo? Ada lagi nih pertanyaan. Botol selain ekobrik bagusnya dibuat apa lagi ya Bu? Seperti botol teh pucuk. Selain ekobrik, kebetulan kemarin kok kita bikin lampion. Kita bikin lampion, tetapi di sini kemarin lampionnya baru dibawa ke kelurahan karena sebentar. Barangkali ada. Ini lagi pas habis, balonnya pas habis ya. Ada sih nggak kita bawa semua. Ini juga dari plastik juga. Ini apa? Bantalan mobil. Oh, bantal mobil. Untuk bantal Leher ya, Bu. mobil ya. Ini dari kertas. Tadi saya tanyakan kertas. Nah, ini sisa plastik yang paling kecil pun bisa dibikin bunga. Bisa dipotong. Ini yang paling kecil. Bahkan ini dibikin seperti ini. Jadi di tempat kami tidak ada barang tersisa. Tas ini pun adalah tas resek. Ini tas resek yang kita kombinasi dengan ostas. Jadi tidak ada barang yang Tidak bisa didorong. bisa didaur ulang. Mungkin orang bilang proklek itu pelit, iya. Ya, kita memang pelit barang karena semua bisa digunakan. Silakan. Oke, iya monggo. Maaf Bu, kalau pakai bantal mobil untuk leher apa nggak sakit? Jadi harus dibantu ya Bu. Ya, itu memang yang kita penting yang sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil dan plastiknya tidak lembut, jadi tidak menyakitkan leher. Terus terang mohon maaf saya bicaranya agak saya percepat karena waktunya sudah sangat mepet minimalis. Baik, mungkin sekian penjelasan dari pelatihan pembuatan ekobrik oleh Ketua Proklim Perwakilan BPI dan sekaligus trainer dari GEA, Global Ekobrik Alliance dari Ibu Eko Gustini. Terima kasih Ibu Eko untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya dan menunjukkan hasil dari ekobrik yang telah dibuat.
Ya, hasil ekobrik kita menunjukkan. Karena kita akan melakukan foto bersama dengan hasil ekobrik yang telah dibuat tadi. Untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya dan membawa hasil ekobriknya. Udahnya. Oke, semuanya sudah siap ya? Silakan ditunjukkan ekobriknya di samping wajah seperti ini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta. Sampailah kita di penghujung acara pada pelatihan sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada pembicara dari tim pengabdian masyarakat, ada Ibu Heni Indrayani, dari pemerintah Kota Semarang ada Bapak Siswa Purnomo, dan Ketua Proklim Purwokeling BPI ada Ibu Eko Gustini. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah disediakan. Untuk para peserta, nanti akan mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat virtual seperti itu yang akan dikirimkan paling lambat 10 sampai 14 hari setelah acara ini selesai. Jadi jangan meninggalkan grup WA terlebih dahulu. Baik, mungkin sekian rangkaian acara. Oh, sebentar ada pertanyaan. Kami share melalui grup dan insya Allah saya juga akan masuk ke peserta, jadi kita akan ada kontinuitas. Baik, untuk nanti video akan di-share melalui grup WA. Sekian pelatihan pada sore hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Eko. Salam pramuka. Oke, sudah. Apa lagi, Sen?